Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen Invasion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Kisah kali ini diceritakan oleh Wanti dari Kepri, yakni kisah tentang Nanggal. Adalah manusia yang mengikat perjanjian dengan jin untuk beberapa niat keduniawian. Mereka, penganut ilmu hitam jenis ini, selalu mengincar ibu hamil, ibu nifas, dan bayi untuk dijadikan tumbal dengan cara dihisap darahnya atau dicelakai. Banyak kalangan yang menyimpulkan bahwasanya di balik kekuatan hitam ini ada jin bernama Umusibian, yang memang jin ini bertugas menunggu ibu hamil, bayi, dan anak-anak. Dalam keseharian, sering terjadi anak-anak yang menangis tidak jelas ketika datangnya maghrib. Terkadang, mereka menjerit dengan mata terbelalak ke arah tertentu, seperti sedang melihat sesuatu. Dan tidak jarang pula, anak-anak sering demam tinggi, hingga berakibat fatal, yaitu kematian. Nanggal. Di Kepulauan Riau, kisah ini diceritakan oleh nenek Wanti kepadanya, di mana sewaktu kejadian, neneknya yang sebut saja bernama Rasti masihlah berusia remaja. Di Kepulauan Riau, sebuah daerah dengan adat Melayu kental, dengan dataran berbentuk perbukitan yang dikelilingi hutan yang lebat dan lautan yang menjorok ke dalam seperti teluk. Rumah-rumah penduduk berbentuk rumah panggung, yang sebagian bangunannya berada di atas laut. Jika laut bergelombang, rumah pun ikut bergoyang. Untuk masalah tandas, mayoritas warga menggunakan jamban, sebuah bilik yang pembuangannya langsung ke laut. Sedangkan untuk mandi dan mencuci, dilakukan warga di tempat pemandian umum, yang airnya berasal dari atas bukit. Untuk penerangan kala itu, menggunakan obor dan lampu petromah, dengan spiritus sebagai bahan bakarnya. Dan untuk memperkirakan waktu, mereka menggunakan matahari sebagai tolak ukur. Ketika itu, belum ada televisi dan radio. Jadi untuk hiburan warga, biasanya dibuat seni pertunjukan, di mana akan ditampilkan wayang, tarian Melayu, pencak silat, syair-syair, nyanyian, dan drama pertunjukan. Para pemain akan mendapat bayaran dari warga yang menonton. Setiap yang memiliki acara hajatan, terutama pesta pernikahan, mereka menyewa jasa para biduan untuk menampilkan sebuah pertunjukan. Orang desa menyebutnya malam muda-mudi, yang masih berlangsung hingga sekarang. Pada suatu malam, Rasti pergi bersama teman-teman satu kampung untuk menonton pertunjukan di desa sebelah. Panggung pementasan didirikan di bawah bukit menghadap ke arah laut dan tidak diberi atap. Hal itu membuat pemandangan di atas bukit bisa dilihat meski samar-samar. Pada waktu itu, belum ada jam yang menunjukkan waktu, jadi masih menggunakan perkiraan berdasarkan matahari terbit dan tenggelam. Menurut Rasti, kehebohan terjadi ketika menjelang tengah malam, bertepatan dengan pertunjukan yang hampir usai, dengan pertunjukan wayang sebagai penutup. Suasana menjadi riuh saat salah seorang warga melihat hal yang sangat tidak biasa. Dia berteriak yang membuat semua orang ikut melihat ke atas. Di udara, yakni dari atas laut menuju ke bukit, terlihat sosok kepala dengan rambut yang hampir menutupi bagian wajahnya. Yang menyeramkan adalah tampak organ dalam tubuhnya dengan darah berceceran. Sungguh, sesuatu yang membuat semua orang menjadi panik. Warga memanggil sosok itu dengan sebutan Nanggal. Semua berteriak memanggil nama Nanggal. Kemudian, entah siapa yang memulai. Warga berbondong-bondong mengejar sosok tersebut. Kentongan juga dipukul sebagai tanda ada bahaya. Namun warga kehilangan jejak. Dan malam itu, mereka berjaga-jaga demi menyelamatkan ibu hamil ataupun anak-anak dari ulah Nanggal.
Ketika matahari terbit, warga melakukan rapat desa untuk menindaklanjuti kejadian semalam. Kemudian oleh sesepuh desa direncanakan untuk mencari sesuatu yang dapat dijadikan petunjuk. Warga pun secara beramai-ramai pergi ke atas bukit. Terdapat beberapa tetes darah yang mengering di tanah, bebatuan, serta di dedaunan. Di tetesan darah tersebut ditetesilah perasan jeruk nipis. Tidak membutuhkan waktu lama, artis cantik dari salah satu pertunjukan yang berusia sekitaran 35 tahun datang sambil memegangi lehernya, seperti orang yang sedang kesakitan. Terungkaplah bahwa dia adalah sosok mengerikan tadi malam. Wanita yang bernama Norma itu diarak menuju balai desa. Ia diinterogasi oleh sesepuh dan tetua desa. Di situ, Norma mengaku menganut ilmu hitam dengan tujuan agar terlihat cantik dan rezeki mengalir tanpa henti. Memang, ia adalah artis favorit yang paling sering disewa warga untuk tampil. Selain itu, ia juga merangkap sebagai mak andam atau perias pengantin. Norma mengaku, jika ada ibu yang akan melahirkan, secara refleks hidungnya akan mencium bau yang harum, yang membuat berdesir kelaparan. Ia mengaku menghisap darah dari ari-ari bayi, juga minum dari darah nifas si ibu. Ia bersumpah tidak pernah sekalipun mencelakai atau membunuh korbannya. Norma akan menunggu di bawah panggung rumah, yang ketika orang-orang lengah, ia pun melakukan aksinya menghisap ari-ari tersebut dan meminumnya, sehingga ari-ari terlihat pucat tanpa gumpalan-gumpalan darah. Para tetua kembali berembuk atas pengakuan sang biduan tersebut. Atas keputusan bersama, Norma mendapat hukuman yang dimana dia dan keluarganya harus meninggalkan desa. Norma berontak karena menyangkut dengan keluarga besarnya. Ia berjanji tidak akan lagi melakukan perbuatan yang buruk. Ia akan menghentikan ilmu hitam dan akan bertaubat. Namun ucapan Norma tidak dianggap, karena warga tahu ilmu tersebut tidak akan pernah terputus sampai ajal menjemput. Dengan berat hati, Norma pun pergi entah kemana. Waktu berlanjut. Wanti yang sudah menikah dan memiliki seorang anak masih mengingat tentang kisah nanggal yang diceritakan oleh neneknya. Mungkin masih ada yang menganut ilmu tersebut, tapi selama ini tidak pernah ada kejadian yang aneh yang dialami oleh ibu hamil maupun ibu melahirkan. Kalau masalah keguguran yang memang sering terjadi, tentu tidak dapat diketahui penyebab yang pasti. Hari itu, Wanti diajak dia temannya yang sedang hamil muda untuk pijat dan urut. Saat itu usia kehamilan dia baru menginjak 3 bulan. Akan tetapi, ia menuruti perintah ibunya untuk urut ke dukun beranak, yang tujuannya agar bayi selalu dalam posisi benar selama di dalam kandungan. Dan dia memang cocok dengan Mak Ija, dukun bayi yang ia tuju. Semenjak belum hamil, baik dia maupun suaminya termasuk salah satu langganan urut Mak Ija. Selepas maghrib, mereka berangkat ke rumah Mak Ija, seorang dukun beranak di desa sebelah. Rumahnya terletak di ujung desa di ujung lorong, sehingga penampakan tepi laut terlihat sangat jelas. Begitu sampai di depan rumah, entah karena hembusan angin yang kencang atau karena apa, Wanti merasa bulu kuduknya meremang. Dia mengetuk pintu. Setelah menunggu, akhirnya mereka dipersilakan masuk. Takut, itulah kesan pertama Wanti begitu ia melihat Mak Ija. Wanita yang sangat cantik untuk usia sepuh seperti dirinya. Rambut putih terurai, sorot mata yang tajam dengan bola mata berwarna abu-abu. Senyumnya terlihat sedang menyeringai. Berbeda dengan Wanti, dia tampak biasa-biasa saja. Mungkin ini sudah yang kesekian kali ia menemui Mak Ija. Wanti yang semula berniat minta diurut juga membatalkan niatannya itu dengan alasan hari sudah malam.
takut jika ibunya kewalahan mengurus buah hatinya. Setelah selesai, mereka pun langsung pulang. Bulu kuduk Wanti kembali meremang ketika ia mencium aroma anyir yang sangat kuat. Disusul kemudian dengan kemunculan bayangan hitam yang melintas menuju rumah Maizah. Entah itu nyata atau hanya perasaan saja. Saat ia bertanya pada dia, temannya itu justru menjawab dengan candaan. Dia sering mengaku tidak mencium aroma anyir maupun melihat sesuatu yang aneh. Saat disuruh mampir, Wanti memilih langsung pulang dengan alasan yang sama, yakni takut kalau ibunya kewalahan menjaga putrinya. Sesampai di rumah, Wanti menceritakan pada ibunya tentang Maizah, si dukun beranak. Terlihat ibunya terkejut saat tahu siapa yang didatangi dia. Ia bertutur kalau Maizah adalah cucu keturunan dari Nurma, sosok nanggal yang pernah diceritakan oleh neneknya dulu. Karena kisah tentang Nurma sudah berpuluh tahun berlalu, maka warga tidak mempermasalahkan dan menerima kembali ketika keturunannya balik kampung. Ibu Wanti melanjutkan, kalau ilmu hitam yang menjadikan seseorang menjadi sosok nanggal merupakan ilmu yang diwariskan jika memang ada generasi penerus. Dan bisa jadi itu pula yang berlaku pada keluarga Nurma. Yang pasti, ada saksi mata yang tahu jika Maizah menganut ilmu tersebut. Bukan tanpa bukti, tetangga sebelah bersaksi jika ia secara tidak sengaja melihat Maizah menghisap ari-ari bayi di zaman belakang. Namun tidak menjadi sosok nanggal yang terbang dengan kepala dan organ dalam saja. Akan tetapi, Maizah masih dengan tubuh yang lengkap. Kala itu, adik Makdim yang melahirkan dan Maizah yang ditunjuk sebagai dukun beranaknya. Memang tidak terjadi sesuatu yang mengkhawatirkan pada adik Makdim, namun masih menjadi tanda tanya bagaimana tentang putranya nanti. Putra dan ari-arinya menjadi santapan sosok nanggal. Otak Wanti langsung terhubung dengan kejadian beberapa jam tadi, di mana ia melihat garis leher Maizah yang berbeda dengan orang-orang pada umumnya. Jika garis leher seorang terlihat samar, Maizah terlihat garis berwarna terang, berwarna kecoklatan dan terlihat mencolok. Ketika Maizah mendapati Wanti memperhatikan lehernya, tampak raut wajah tidak senang ia perlihatkan. Bahkan sorot matanya seperti menabur ancaman. Sudahlah, ajak anakmu tidur, ucap ibu sambil beranjak meninggalkan Wanti yang masih bengong, juga meninggalkan putrinya yang berusia 4 tahun yang sedang sibuk dengan 2 bonekanya. Wanti menarik nafas panjang. Besok ia akan memberitahukan pada dia supaya ke dukun beranak lain saja. Entah bagaimana setiap kali ingin menemui dia, temannya itu selalu tidak sedang di rumah. Waktu pun berlanjut begitu saja. Wanti berharap tidak terjadi apa-apa pada dia nantinya. Hingga hari itu, Wanti dan suaminya harus kembali ke kota untuk melanjutkan terapi anaknya. Namun 9 bulan Wanti berada di rumah mertuanya, yang kemudian kembali lagi ke kampung. Ketika ia pulang, di desa sedang ramai TV kabel, di mana ada satu saluran televisi yang menyiarkan khusus kegiatan kelima desa di pulau tersebut. Hampir semua warga memiliki TV kabel, tidak terkecuali Wanti. Pagi itu, ketika membeli sarapan di sebuah warung beberapa meter di belakang rumah, salah seorang perempuan yang sedang bergosip berkata kalau Maizah sedang sakit keras sudah sebulan lamanya. Ia berkata, jika anak-anak Maizah tidak ada yang mau meneruskan atau mewarisi ilmu nanggal, sehingga sulit bagi Maizah untuk meninggal dunia. Secara kebetulan, saat itu ada Pak Anwar sedang sarapan di tempat. Beliau adalah adik sepupu ibuku yang baru sebulan pulang kampung. Sebelumnya, beliau tinggal di daerah Banten karena bekerja di sana. Pada akhirnya, Pak Anwar menetap di Banten karena ia mendapat jodoh perempuan sana.
Rencananya ia yang rindu kampung halaman akan tinggal selama 2 bulan di desa. Baginya itu sudah cukup untuk melepas rindu, baik pada sanak kerabat, teman-teman, maupun menapaki alam yang ia kenang di masa kecilnya. Pak Anwar meminta alamat rumah Mak Ijah. Ia akan mewarisi ilmu tersebut. Mendengar niatan tersebut, semua diam saling pandang. Pikiran mereka tertuju pada niat Pak Anwar saat pulang di Banten nanti. Wanti tahu Pak Anwar dari ibunya, yang mana Pak Anwar termasuk orang yang bandel semasa remaja dulu. Di sisi lain, Pak Anwar juga suka mempelajari ilmu tentang indera keenam, termasuk menyukai benda bertuah. Itu pula yang membawanya merantau ke Banten, yakni memperdalam ilmu kebatinan. Jangan berpikir macam-macam. Aku hanya ingin membantu Mak Ijah agar tidak menderita lama-lama, ucap Pak Anwar lalu menuntaskan isi piring. Setelah meneguk teh hangat, ia melanjutkan ucapannya. Kalau ia akan mewarisi ilmu nanggal, namun akan melepasnya saat menyeberang lautan nanti. Itu demi membantu Mak Ijah yang menderita di akhir hayat. Wanti menawarkan diri untuk mengantar Pak Anwar, tentunya setelah ia sarapan bersama suami dan putrinya. Pak Anwar mengangguk setuju. Ia akan ke rumah Wanti jika diperkirakan usai sarapan keluarga nanti. Bertepatan selesai sarapan, Pak Anwar datang menjemput Wanti. Ia menjelaskan maksudnya kepada suami Wanti agar tidak usah khawatir, karena istrinya hanya mengantar saja. Rupanya, Wanti telah menjelaskan niatan tersebut saat sarapan tadi, sehingga sang suami langsung merespon dengan baik. Setiba di rumah Mak Ijah, terlihat suasana yang mencekam. Meskipun sanak keluarganya berkumpul, namun aura seram menyelimuti sekitaran rumah. Pak Anwar menyuruh Wanti agar tetap tenang. Pak Anwar mengucap salam, kemudian memperkenalkan dirinya, juga memperkenalkan Wanti. Tanpa berbasa-basi, Pak Anwar langsung menjelaskan maksud dari kedatangannya. Apakah Bapak benar-benar siap menanggung resikonya? Tanya seorang lelaki yang mengaku putra kedua Mak Ijah. Dengan tersenyum, Pak Anwar menjawab bahwasanya niatannya adalah tulus untuk membantu. Memang, ia tidak memiliki ilmu kebatinan yang benar-benar mumpuni, tapi sekedar untuk menangkal ilmu hitam, ia pernah mempelajari sewaktu muda dulu. Mendengar penuturan Pak Anwar, mereka langsung mempersilahkan masuk ke dalam. Wanti pun mengikuti pamannya itu. Detak jantung Wanti langsung melaju kencang saat melihat perubahan pada Mak Ijah. Tubuhnya tinggal tulang terbalut kulit. Kecantikannya pudar. Matanya melotot menatap langit-langit. Sedangkan mulutnya menganga menyeramkan. Aroma anyir juga menyeruak di sekitaran, yang membuat siapapun yang mendekat menutup hidungnya. Meskipun ilmu nanggal adalah ilmu yang bisa membuat tetap cantik dan awet muda, namun tidak ada yang bisa melawan ajal. Menurut salah seorang putra Mak Ijah, sakit yang diderita ibunya itu datang secara mendadak. Ia yang malam itu menginap di rumah Mak Ijah mendengar suara mendesis dari dalam kamar. Ia pun mengetuk pintu, takut kalau ada hewan berbisa masuk ke dalam kamar ibunya. Namun tidak ada jawaban. Yang muncul justru bau anyir yang menyeruak. Saat pintu ia buka, terlihat ibunya sudah dalam kondisi kejang. Matanya melotot, seakan ada sesuatu menyeramkan di depan matanya. Sedangkan suara mendesis yang didengar semakin menjauh. Ia tidak tahu persis suara apa itu. Tanpa menunggu lama, Pak Anwar yang juga menutup hidung mendekat. Setelah berada di samping kepala Mak Ijah, ia buka telapak tangan dari lubang hidung. Kemudian ia membisikkan di telinga Mak Ijah kata-kata yang tidak seorang pun mendengar. Semua yang berada di sana hanya terpaku diam. Meskipun merasa ngeri, namun Wanti tetap berdiri pada tempatnya. Tidak berapa lama kemudian, Pak Anwar menyuruh salah seorang untuk mencarikan beberapa bahan sebagai pelengkap ritual. Dan setelah dirasa lengkap, ritual pun dimulai ketika waktu mendekati tengah hari.
Kedua kaki Maijah ditempel daun kelor. Di perut, tepat di atas pusar, diberi kayu seukuran jari tengah. Kayu tersebut dalam keadaan berdiri. Entah apa fungsinya dan dari jenis apa, yang jelas saat itu Maijah seperti mengerang. Disusul kemudian suara yang mendadak menjadi meremang, padahal cuaca di luar masih cerah. Dalam hitungan detik, Maijah mengembuskan nafas terakhirnya. Setelah mengambil kayu yang berada di pusar Maijah, Pak Anwar memohon pamit. Masalah penyucian dan pemakaman ia serahkan pada sanak keluarga. Pak Anwar berharap semua proses akan berjalan lancar. Setelah itu, ia berpamitan bersama Wanti. Kepada Wanti ia bertutur, sengaja tidak ikut prosesi pemakaman Maijah, karena ada ritual lanjutan yang harus dikerjakan secara pribadi. Sebagai dukun beranak atau bisa dibilang bidan kampung senior, proses pemakaman Maijah pun diliput. Dari televisi, Wanti melihat bagaimana kondisi jasad Maijah. Tampak semua pelayat dibuat terkesima saat melihat darah yang terus keluar dari pori-pori tubuh Maijah. Begitupun saat dikafani, darah kembali keluar merembes, sehingga membuat kain kafan berubah warna. Beberapa kali diganti kain mori, namun darah sepertinya tiada habisnya. Atas kesepakatan keluarga, maka pemakaman tetap dilakukan meski kafan tidak berwarna bersih. Pada saat pemakaman, tidak ternampak ada yang aneh. Semua berjalan dengan lancar. Malam harinya, Wanti terjaga dari tidur saat mendengar lolongan anjing yang saling bersautan. Waktu menunjukkan pukul 11:30 malam. Merasa penasaran, Wanti pun mengintip dari jendela ruang tamu. Tepat di depan rumah adalah surau, yang di sampingnya terdapat jalan setapak menuju naik bukit. Di atas bukit ada pemakaman umum. Tapi tidak biasanya ada hewan yang begitu berisik di malam hari. Ingatan Wanti langsung tertuju pada Maijah. Tapi dukun beranak itu tidak dimakamkan di sana. Wanti dibuat terkejut saat muncul setidaknya ada 7 ekor anjing liar menyala lalu melolong panjang. Binatang itu menatap bukit dengan berlarian seperti mengejar sesuatu. Begitu anjing-anjing tersebut lenyap di keremangan malam, Wanti bergerak mundur saat melihat pemandangan menyeramkan lain. Ia melihat setidaknya lebih dari 9 orang hamil berjalan beriringan. Tampak pula beberapa anak-anak di belakang para ibu hamil tersebut. Kesemuanya melangkah di jalan setapak menuju bukit, di mana terdapat pemakaman di sana. Wanti menenangkan diri sejenak, kemudian meninggalkan ruang tamu kembali ke tempat tidur. Pikirannya menerawang jauh, tidak karuan. Dan ia pun tidak bisa tidur sampai subuh menjelang. Pagi hari, saat Wanti membeli sarapan, warung ramai dengan perbincangan penampakan sosok Maijah. Para penikmat makan pagi dan kopi saling beraksi dengan apa yang mereka lihat semalam. Dan anehnya, kejadian tersebut berlangsung di waktu yang hampir bersamaan, yakni lewat tengah malam. Mereka mengisahkan yang pada intinya adalah tentang sesuatu hal, yakni melihat sosok Maijah yang berubah tua renta sedang berjalan dengan sebuah tongkat. Dan di setiap jejak tanjakan tongkatnya adalah noda darah. Warung pun semakin berjejal karena mereka menunda pulang demi memperbincangkan hal yang tidak wajar tersebut. Wanti hanya terdiam mendengar kisah demi kisah. Ia tidak menceritakan kisah lain yang dilihat semalam, yang baginya justru lebih aneh dan lebih menyeramkan. Ia sempat berpikir, apakah orang-orang yang dihisap darahnya oleh sosok Nanggel dan meninggal dunia, arwahnya sudah kembali ke makam setelah Maijah wafat? Tentu karena ilmu itu sudah dianggap lenyap di kampung.
Perbincangan semakin ramai saat warga dari desa lain yang mampir ke warung ikut bersaksi bahwasanya di beberapa desa lain juga terjadi teror Mak Ija. Wanti pulang terlebih dahulu karena anak dan suaminya pasti sudah menunggunya. Setibanya di rumah, ternyata ia juga ditunggui oleh Pak Anwar yang datang bersama ibunya. Pak Anwar akan pamit pulang. Sengaja ia lebih cepat meninggalkan kampung karena akan melakukan ritual yang berhubungan dengan keilmuan Mak Ija. Ia berucap, jika ritual yang dilakoninya usai, maka teror di kampung juga akan sirna. Tidak ada lagi yang dicemaskan oleh warga. Selain berpamitan, Pak Anwar memiliki tujuan lain berupa pesan pada Wanti. Pesan tersebut berhubungan dengan anak kawan Wanti, yakni Diah. Setelah melakukan deteksi melalui indera keenam, ternyata penyebab dari penyakit yang membuat Mak Ija meregang nyawa bersumber dari ari-ari anak Diah. Pengapesan Mak Ija dari darah ari-ari tersebut. Menurut Pak Anwar, ada istilah khusus dalam ilmu kebatinan tentang ari-ari yang keluar bertepatan pada bulan purnama. Mak Ija tidak menyadari akan hal itu, sehingga menjadi penyebab terputusnya ilmu nanggal. Agar tidak terjadi sesuatu yang buruk pada anak Diah, maka Pak Anwar akan memberitahu tata cara ritual pada Wanti. Sebenarnya Pak Anwar dan Ibu Wanti sudah ke rumah Diah, tapi rumah yang dituju sedang kosong. Dia dan suaminya sedang menginap di rumah salah satu kerabat yang melaksanakan hajatan. Karena kepulangan Pak Anwar ke Banten juga menjadi hal mendesak yang diutamakan, maka ia tidak bisa menunda. Wanti mencatat semua yang dibutuhkan sambil mendengar dengan seksama setiap ucapan Pak Anwar. Ia tidak ingin ada satu kesalahan yang bisa berakibat tidak baik di kemudian hari. Malamnya, Wanti langsung ke rumah Diah yang kebetulan sudah pulang selepas asar tadi. Meskipun temannya itu masih terlihat capek, namun Wanti tidak peduli. Ia menceritakan semua, termasuk hal yang sudah ramai diperbincangkan, yakni tentang siapa sebenarnya Mak Ija. Sementara itu, dia yang menggendong anaknya hanya mendengarkan tanpa bertanya apapun. Dan ia pun akan mengikuti ritual sesuai yang dikehendaki Pak Anwar. Waktu terus berlalu. Tidak terasa 10 tahun lebih kejadian nanggal telah berlalu. Warga merasa tenang karena tidak ada lagi kejadian yang sama setelah Mak Ija. Dia pun merasa bersyukur anak pertamanya tumbuh dengan baik. Entah memang sudah takdir atau memang dari hasil ritual yang dilakukan Wanti atas perintah pamannya. Yang jelas ada beberapa anak sepantaran, juga anak yang selisih usia antara 1-4 tahun di atas anaknya, memiliki ketidaksempurnaan. Ada yang liurnya terus menetes, ada yang selalu geleng-geleng kepala, ada yang tremor, dan ada beberapa yang memiliki kekurangan lainnya. Orang tua mereka sudah mencoba cara pengobatan non-medis karena termakan dengan omongan kalau hal itu disebabkan ulah nanggal. Tapi tetap saja kekurangan itu tidak bisa disembuhkan. Wanti yang sampai sekarang menjadi seorang bidan akan selalu mengenang kisah tentang nanggal. Kisah yang disaksikan dan diceritakan oleh neneknya semasa hidup, yang kemudian ia juga ikut menjadi saksi hidup. Oke, terima kasih. Semoga kawan-kawan terhibur, dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesandingan hormat kali milih
lakukan pungkasane